Salam teman-teman, kembali lagi bersama saya Marcelino Harmoni Tangga. Di sini saya akan menjelaskan keuangan digital dan fintech di dalam peran teknologi ini, dalam modern ini sangat berguna teman-teman. Di sini kita mulai dengan di sini kita akan mulai dengan pengertian keuangan digital. Nah, di keuangan digital ini adalah sebuah sistem gitu atau mekanisme pengelolaan uang yang memanfaatkan teknologi modern, khususnya lewat internet dan perangkat digital yang tentunya untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan, mulai dari transaksi pembayaran, transfer, tabungan, investasi hingga pinjaman. Semuanya bisa dilakukan dengan lebih cepat, praktis dan aman gitu melalui aplikasi atau platform digital lainnya. Nah, di sini juga dijelasin secara sederhana, keuangan digital dapat dipahami sebagai perpindahan aktivitas keuangan dari cara konvensional ke cara digital. Jadi, jika dulu orang harus datang ke bank, bawa uang tunai atau listrik, sekarang semua bisa dilakukan hanya dengan smartphone atau HP atau komputer yang terhubung dengan jaringan internet tentunya. Dan itu selain memudahkan masyarakat dalam mengatur keuangan, sistem keuangan digital juga memberi akses yang lebih luas terutama bagi mereka yang sebelumnya sulit menjangkau layanan keuangan tradisional. Dan dengan adanya dompet digital ini, siapa saja bisa melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Jadi gini teman-teman, keuangan digital uh, keuangan digital itu sebenarnya simpel buat teman-teman. Intinya semua urusan duit yang dulu ribet kayak harus ke bank gitu, antri-antri panjang dan harus bawa uang cash, sekarang kita tinggal lewat HP doang teman-teman. Selama ada internet tinggal klik beres. Nah, contohnya nih, kalau kita mau transfer uang ke teman, kayak bayar jualan online, beli pulsa, bahkan nabung atau investasi, sekarang ada dompet digital kayak Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain teman-teman. Jadi sekarang duit tuh bener-bener ada di genggaman kita. Nah, keuangan digital ini bukan cuma bikin hidup kita lebih gampang teman, tapi juga ngasih peluang buat banyak orang yang tadinya susah banget akses bank misalnya. Mereka jadi bisa nerima pembayaran cashless dengan lebih simpel. Pemerintah juga bisa salurin bantuan lebih cepat dan perusahaan pun jadi lebih efisien untuk ngurus transaksinya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini teman-teman, sini kita ngebahas apa sih fintech gitu teman-teman. Itu adalah singkatan dari teknologi, yaitu gabungan antara dari layanan keuangan dengan teknologi modern. Intinya tuh hadir untuk mempermudah cara orang mengelola, mengakses dan menggunakan layanan keuangan tanpa harus ribet teman-teman. Nah, dengan adanya fintech, akhir seperti transfer uang, bayar tagihan, nabung, dan lain-lain, sampai investasi dilakukan hanya lewat handphone teman-teman. Nah, simpelnya itu fintech itu layanan keuangan sama teknologi digital. Dulu kayak mau ngurus duit kayak transfer, bayar tagihan atau pinjem ke dana, kita harus ribet ke bank kan dan ngantri. Nah, sekarang dengan adanya fintech itu cukup pakai HP atau laptop, semua bisa beres teman-teman. Nah, fintech ini muncul karena gaya hidup kita sekarang udah serba digital. Serba digital, dan selain bikin gampang nih, fintech juga bikin layanan keuangan jadi lebih terbuka. Termasuk yang sebelumnya susah banget diakses oleh bank. Jadi intinya itu fintech itu bukan sekedar aplikasi doang, tapi juga cara buat ngatur dan pakai uang biar lebih efisien teman. Dan pastinya sesuai sama kebutuhan untuk anak zaman sekarang teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan mereview aplikasi Dana teman-teman. Nah, di sini kita akan ngejelasin Dana tuh apa sih? Kayak Dana itu aplikasi dompet digital yang ada di Indonesia yang memudahkan penggunanya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara praktis gitu kan.
melalui smartphone ini. Nah, dengan dana ini, pengguna bisa membayar tagihan, beli pulsa, transfer uang, hingga belanja online maupun offline tanpa perlu membawa cash, teman-teman. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur kayak keamanan seperti PIN dan proteksi transaksi, sehingga membuat pembayaran lebih aman dan cepat, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, Dana itu sebenarnya aplikasi dompet digital. Fungsinya mirip kayak dompet biasa, tapi bentuknya digital dan ada di HP kita, teman-teman. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa melakukan berbagai macam transaksi tanpa perlu repot bawa uang cash. Misalnya bisa dipakai buat bayar tagihan listrik, jadi kita nggak usah ke tempat, ke Indomaret gitu, teman-teman. Cukup lewat HP. Terus beli pulsa, bayar internet, dan lain-lain, teman-teman. Selain itu, Dana juga terhubung sama banyak merchant. Jadi kalau kita belanja nih, tinggal scan QR aja, teman-teman, langsung kebayar dan praktis banget kan. Nah, yang penting lagi, keamanan Dana juga cukup terjamin karena setiap transaksi dilindungi dengan PIN, verifikasi, dan proteksi saldo. Jadi kita bisa lebih tenang waktu pakai aplikasi ini. Dan intinya nih, Dana bikin hidup kita lebih gampang, aman, dan serba cashless sesuai sama gaya hidup digital zaman sekarang, teman-teman. Dan di sini saya akan mereview aplikasi Dana, teman-teman. Kita lanjut ke aplikasi Dananya. Nah, kita bisa lihat, teman-teman, di sini ada tampilan dari halaman pertama Dana itu sendiri. Di sini saya mempunyai saldo senilai 9.306.000, teman-teman. Nah, di sini kita juga perlu yang namanya melakukan sebentar, agak naik. Oke, kita boleh skip dulu sebentar. Kita lihat di sini ada, di sini kita bisa isi saldo, yang dimana di isi saldo ini kita bisa melalui lewat transfer bank dengan uang tunai melalui Indomaret, Alfamaret, dan lain-lain. Dan juga bisa pakai kartu debit, teman-teman. Nah, kita lanjut ke minta. Di sini kita juga bisa minta, teman-teman, minta uang gitu, teman-teman, bisa melalui link ataupun kode QR, teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa ngirim, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ngirim. Kita bisa kirim ke grup, kirim ke teman, kirim ke bank, atau bisa kirim ke wallet dan lain-lain, teman-teman. Nah, kita di sini juga bisa lihat kotak masuk, teman-teman. Di sini kita bisa lihat dimana kita ngirim atau ada voucher gitu, teman-teman, ataupun ada top up, ada iklan-iklan lainnya, teman-teman, di sini. Aduh, tunggu keluar. Terus, dan di sini kita bisa lihat, kita bisa ngisi pulsa, data lewat aplikasi Dananya, teman-teman. Nah, kita bisa mulai dari 500 MB dan ada promonya juga tentunya, teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa lihat Dana Deals. Di sini kita bisa beli voucher-voucher yang menarik tentunya, teman-teman. Nah, voucher game, voucher belanja, voucher makanan, dan lain-lainnya, teman-teman. Oke. Nah, di sini juga kita bisa ngeklaim hadiah, teman-teman. Untuk ditukarkan ke poin, teman-teman. Jadi bisa nukerin poin untuk mendapatkan voucher gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke Google Play Zone. Di sini juga kita bisa mengklaim voucher-voucher yang ada di Play Store, teman-teman. Jadi kita bisa belanja di Play Store, dapatkan kuponnya di sini, teman-teman, agar kita belinya lebih murah. Kita
kita lanjut ke, ada juga di sinilah ada teman-teman. Jadi kita bisa bayar listrik juga di sini teman-teman. Terus bisa kita transfer melalui dana kaget, bisa kirim ke bank, terus bisa tarik duit juga teman-teman, bisa kirim ke lewat chat, bisa bayar patungan, dan di sini juga kita ada top up gitu teman-teman, bisa top up uang elektronik teman-teman, terus bisa kirim ke e-wallet juga semacamnya. Di sini kita bisa top up video. Di sini juga kita bisa lihat waspada online gitu teman-teman, bisa kita lihat juga tipu online, dan di sini bisa juga bayar listrik gitu teman-teman. Di sini juga bisa kita bayar air, bayar asuransi teman-teman. Nah, bisa bayar BPS juga teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa melakukan pembayaran melalui e-commerce, bayar parkir teman-teman, tinggal kris step, pendidikan, dan lain-lain teman-teman. Nah, di sini juga ada keuangan teman-teman. Kita bisa melakukan bisnis di sini juga teman-teman. Kayak kita bikin kayak naruh duit ke emas gitu teman-teman. Nah, ada bank service. Nah, dan lain-lain juga teman-teman. Di sini kita bisa lihat di sini juga ada voucher games teman-teman, kayak seperti Dana Games, voucher lain-lain, kayak voucher Free Fire, game-game yang lainnya teman-teman. Di sini juga ada. Di sini kita juga bisa memainkan game teman-teman di aplikasi Dana ini. Dan mendapatkan poin juga tentunya teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa lihat, kita bisa mendapatkan promo-promo untuk belanja juga di sini teman-teman. Nah, di sini kita juga ada fitur donasi teman-teman. Nah, di sini juga kita nggak perlu capek-capek untuk ngeluarin duit teman-teman, nggak perlu capek-capek ke tempatnya, jadi kita tinggal donasi di aplikasi ini teman-teman. Nah, kita juga bisa bayar pajak motor teman-teman. Kita nggak perlu ke Samsat, tinggal kita klik Samsat ini teman-teman. Kita bisa melakukan pajak rumah teman-teman. Di sini bisa kita lakukan pajak daerah. Kita juga bisa ngurus SIM di sini juga teman, bayar perpanjangan SIM lebih tepat teman. Kita buat paspor di sini juga teman, dan kita juga bisa bayar e-tilang juga teman-teman. Semua layanan ini ada di aplikasi Dana teman-teman, jadi kita nggak perlu jauh-jauh gitu teman-teman kita ke tempatnya, dan cuman hanya sekali klik di sini dan kita bisa membayar teman-teman. Cukup mudah kan teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa lihat, di sini ada aktivitas teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih teman-teman, kita kirim uang ke siapa, dan kita udah transaksi ke siapa, dan kita udah beli apa aja teman-teman. Di sini juga diterterakan di bulan ini. Kita bisa lihat juga di bulan-bulan sebelumnya. Bisa kita lihat ada status transaksi kayak sudah selesai nih, sudah diproses, dan gagal. Jadi kita nggak bingung gitu teman-teman. Dan di sini juga kita ada pengeluaran bulan ini, bisa kelihatan kan 190.000 itu pengeluaran teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman ke di sini ada juga teman-teman, kita lihat pembayaran melalui QRIS teman-teman. Di sini kita bisa meminta gitu teman-teman, bayar utang teman kita gitu. Dia bayar utang kita bisa melalui QRIS, tinggal scan dari apa teman-teman kita teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan kartu gitu teman-teman. Dan selanjutnya kita ke dompet. Nah, di dompet ini kita bisa lihat teman-teman, di sini juga bisa melihat gitu kita investasi gitu, dan materi pembayaran, ada voucher juga teman-teman. Di sini sama seperti yang tadi teman-teman. Nah, kita lihat di sini adalah ini, di sini saya sudah premium teman-teman. Di situ di premium ini fungsinya itu teman-teman agar kita bisa kirim gitu teman-teman, kirim saldo, nggak hanya menerima. Jadi kita bisa ngirim saldo teman-teman.
Nah, di sini kita bisa lihat ada uang masuk saya dan uang keluarnya, teman-teman. Nah, di sini juga ada tagihannya, teman-teman. Di tagihan mungkin ada di Playstore, teman-teman. Dan di sini kita lihat ada pengaturan profil, ada pengaturan keamanan dan lain-lainnya, teman-teman. Mungkin sekian dari saya, teman-teman. Makasih